kita menemukan pernyataan tegas dari bangsawan Yaman, Pangeran Abdul Nasir bin Ahmad At-Tahiri, yang mengingkari nasab Ba'alwi sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Dalam akun Twitternya yang dipostkan tanggal 10 Oktober 2022, ia dengan tegas menyatakan Ali Al-Jufri Ba'alwi bukan keturunan Nabi Muhammad SAW. Bahkan ia menantang Ali Al-Jufri Ba'alwi jika tidak terima untuk melakukan tes DNA. Jika Ali Al-Jufri terbukti sebagai sadah setelah melakukan tes DNA, maka Pangeran Abdul Nasir siap menerima konsekuensi hukum. Beberapa waktu yang lalu, ketika misalnya seperti Masyru' Hadramut Al-Jeni, yaitu proyek genetik Hadramut yang mengumpulkan hasil-hasil sampel-sampel dari para orang-orang yang telah melaksanakan tes DNA, kemudian muncul banyak hasilnya, di mana dari 180 sampel, ya semuanya bisa dibuktikan bahwa itu hasilnya adalah GM201 atau platnya plat G. Dengan variasi kodenya ya, ada M201, ada M306, dan seterusnya banyak. Ya artinya memang dari kalangan Ba'alawi itu sudah dikenal oleh para pengkaji DNA bahwasanya Ba'alawi ini bukanlah keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara genetik. Artinya genetiknya itu ya memang tidak ada sangkut pautnya dengan genetiknya zuriyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pangeran Abdul Nasir bin Ahmad At-Tahiri Yaman mengingkari nasab Ba'alwi. Batalnya nasab para Habib Ba'alwi bukan menjadi rahasia lagi. Di Indonesia, batalnya nasab mereka telah menyebar ke seluruh pelosok negeri melalui tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Di Yaman sendiri, nasab mereka hanya diakui sirkel kelompok mereka saja. Jika kita searching di internet tentang nasab Ba'alwi, maka kita akan menemukan banyak sekali perbincangan tentang batalnya nasab Ba'alwi. Walaupun perbincangan atau artikel tentang batalnya nasab Ba'alwi yang kita temukan di internet dari masyarakat internasional tidak sedetail dan sekomprehensif penelitian Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, tetapi dari sana, kita akan mampu mengamati bahwa sebenarnya klaim Ba'alwi ini sudah lama ditertawakan masyarakat muslim internasional. Yang teranyar, kita menemukan pernyataan tegas dari bangsawan Yaman, Pangeran Abdul Nasir bin Ahmad At-Tahiri, yang mengingkari nasab Ba'alwi sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Dalam akun Twitternya yang dipostkan tanggal 10 Oktober 2022, ia dengan tegas menyatakan Ali Al-Jufri Ba'alwi bukan keturunan Nabi Muhammad SAW. Bahkan ia menantang Ali Al-Jufri Ba'alwi jika tidak terima untuk melakukan tes DNA. Jika Ali Al-Jufri terbukti sebagai sadah setelah melakukan tes DNA, maka Pangeran Abdul Nasir siap menerima konsekuensi hukum. Pernyataan tegas Pangeran Abdul Nasir yang tidak mengakui Ali Al-Jufri sebagai keturunan Nabi itu bermula dari beredarnya video Ali Al-Jufri yang menyatakan bahwa cara memakai sorbannya merupakan ijazah turun-temurun kaum Ba'alwi dari ayah ke anak sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam pernyataannya itu, Pangeran Abdul Nasir berkata, "Sampaikan tweetku ini kepada Ali Al-Jufri. Saya, Pangeran Abdul Nasir bin Hamad bin Ahmad bin Ali bin Qasim bin Ahmad bin Al-Hasan bin Al-Haytami bin Amir bin Abdul Wahab At-Tahiri, cucu Sultan Al-Awazil, mengingkari nasab Ali Al-Jufri sebagai keturunan ahli bait Nabi. Dan jika nasabnya telah sahih setelah tes DNA, saya siap menanggung konsekuensi hukum." Perhatikan bagaimana tegas dan lugas pengingkaran Pangeran Abdul Nasir terhadap nasab Ali Al-Jufri Ba'alwi. Dan perhatikan pula ketika ia menyebutkan nasabnya yang tersambung kepada Sultan Awazil dari dinasti At-Tahiriyah di Aden, Yaman. Hal tersebut ia lakukan untuk mengatakan bahwa ia, Pangeran Abdul Nasir, seorang keturunan Sultan di Yaman yang nyata sebagai kaum bangsawan yang tercatat dalam sejarah Yaman, tidak mengakui Ali Al-Jufri Ba'alwi sebagai keturunan Nabi. Sultanah Awazil adalah kesultanan di Yaman yang memerintah di Aden pada tahun 1197 Hijriah. Para raja Sultanah Awazil sendiri adalah keturunan dari Sultan Abdul Wahab Al-Mansur At-Tahiri dari dinasti At-Tahiri yang memerintah di Yaman pada tahun 855 Hijriah. Berbagi daerah kekuasaan dengan dinasti Zaidiyah yang berpusat di Shan'a. Dinasti penguasa Yaman yaitu dinasti Tahiriyah. Pada abad ke-9 Hijriah, yaitu abad di mana Ba'alwi mulai mengaku sebagai keturunan Nabi, hari ini keturunannya tidak mengakui Ba'alwi sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Ini membuktikan bahwa klaim Ba'alwi sebagai keturunan Nabi itu sebenarnya diingkari orang-orang Yaman semenjak mereka mulai mengaku, dan pengingkaran itu berlanjut sampai hari ini. Hal ini menambah deretan informasi ke hadapan publik bahwa batalnya nasab Ba'alwi adalah sebuah kebenaran dan mengingkari kebenaran itu adalah sebuah kedunguan yang nyata. Dan ini diposting pada tahun 2022.
Ya hampir 3 tahun yang lalu ya, tapi bulan Oktober ini, 10 Oktober 2022. Jadi katanya apa? Ihmilu anna hadhihi tagridah ila Ali Al-Jufri. Bawakanlah cuitan Twitter ini kepada Ali Al-Jufri. Saya ini, kata yang menulis di Twitter itu, Al-Amir Abdul Nasir, Pangeran Abdul Nasir, bin Hamad, bin Ahmad, bin Ali, bin Qasim, bin Ahmad, bin Hasan Ibn Haythami, bin Amir, bin Abdul Wahab At-Tahiri, Hafidh Sultan Al-Awadil, yaitu cucu dari Sultan Al-Awadil. Apa pertanyaannya? Pernyataannya, Ungkiru nasaba Ali Al-Jufri li Ahlul Bait. Saya mengingkari nasabnya Ali Al-Jufri kepada Ahlul Bait. Wa idza thabata nasabuhu ba'da tahlil DNA. Dan ketika nasabnya itu sudah ditetapkan setelah melalui proses tes DNA, maka atahammalu ayya ijra'in qanuni. Saya akan bertanggung jawab pelaksanaan hukum yang berlaku. Kalau memang sudah terbukti bahwasannya Habib Ali Al-Jufri itu merupakan atau memiliki DNA-nya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atau DNA keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi seperti inilah yang dituliskan oleh Pangeran Abdul Nasir bin Hamad Al-Audali. Lalu mari kita simak bersama-sama tulisannya. Siapa namanya, Mas Rifki Zulkarnain ya. Apa yang beliau nyatakan itu di dalam tulisannya. Pangeran Abdul Nasir bin Hamad At-Tahiri yang mengingkari nasab Ba'alawi. Dan pengingkarannya tadi seperti yang kita terjemahkan tadi ya. Batalnya para nasab habaib Ba'alawi bukan menjadi rahasia lagi. Di Indonesia, batalnya nasab mereka telah menyebar ke seluruh pelosok negeri melalui tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Di Yaman sendiri, nasab mereka hanya diakui circle kelompok mereka saja. Jika kita searching di internet tentang nasab Ba'alawi, maka kita akan menemukan banyak sekali perbincangan tentang batalnya nasab Ba'alawi. Ya betul. Kenapa? Dari banyaknya sampel yang ada. Ya pernah kita ulas beberapa waktu yang lalu, ketika misalnya seperti Masyru' Hadramut Al-Jeni, yaitu proyek genetik Hadramut yang mengumpulkan hasil-hasil sampel-sampel dari para orang-orang yang telah melaksanakan tes DNA, kemudian muncul banyak hasilnya, di mana dari 180 sampel, ya semuanya bisa dibuktikan bahwa itu hasilnya adalah GM201 atau platnya plat G. Dengan variasi kodenya ya, ada M201, ada M306, dan seterusnya banyak. Ya artinya memang dari kalangan Ba'alawi itu sudah dikenal oleh para pengkaji DNA bahwasanya Ba'alawi ini bukanlah keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara genetik. Artinya genetiknya itu ya memang tidak ada sangkut pautnya dengan genetiknya zuriyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita telusuri, kita bandingkan dengan beberapa sampel-sampel DNA dari para asyraf Makkah dan Madinah, dan itu juga sudah kita ulas. Para asyraf Madinah dari keluarga Abu Numay, dari keluarga bin Barkat, Al-Barkati, kemudian dari Al-Abdali, Al-Auni, dari keluarga siapa lagi, saya jadi lupa itu, yang sudah kita ulas juga, dari keluarga Al-Abdali, Al-Auni, Al-Barkati, bin Barkat, Abu Numay, kemudian Al-Angqawi atau Al-Anggawi, dan lain sebagainya. Jadi semuanya itu hasilnya adalah J1. Hasilnya adalah J1, bukan G. Kan sudah pernah kita ulas bahwa G itu ya, melihat peta migrasinya, itu adalah dari Eropa Timur. Oh begitu, kata orang Rasulullah tidak memakai udeng-udeng seperti Ba'alawi. Itu ciri khas mereka, Ki. Itu ciri khas mereka, ciri khas Ba'alawi. Jadi
ya kalau memang beritanya demikian bahwa Rasulullah itu tidak memakai udeng, tapi misalkan sorban cuma dilipatkan ke kepala, ditutupkan ke kepala saja, ya bisa jadi. Mm-mm. Dan juga warnanya itu pun juga tidak melulu warna putih yang dipakai oleh Rasulullah, kadang hitam, kadang hijau. Tapi kalau merah nggak pakai kayaknya. Artinya ini sudah menjadi rahasia umum, apalagi bagi para pegiat DNA bahwasanya Balawi itu tidak bersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara genetik. Nah, sehingga ketika menyikapi ini, Pangeran Abdul Nasir mengomentari, mengkritisi video yang beredar dari videonya Habib Ali Al-Jufri ketika menyampaikan bahwa khirqah udeng yang saya pakai ini itu bersanad dengan sanad yang bersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan silsilatun minad zahab, yang merupakan rantai dari emas, rantai sanad maksudnya, rantai sanad yang terbuat dari emas, karena semuanya adalah ahlul baitin Nabi, karena semuanya adalah para keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau bahasa kitanya itu pret gitu. Saya ingkar itu terhadap nasab itu, terhadap silsilah itu, kemudian nasab yang Anda miliki yang mengklaim keilmuannya selalu bersambung dari ayah, dari anak ke bapak, dari bapak ke bapaknya, ke bapaknya, ke bapaknya, sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ingkar itu. Kalau tidak percaya, ya maka silahkan tes DNA. Seandainya sekalipun jika sudah dites DNA, kemudian hasilnya adalah J1, kemudian masuk pada kode FGC 10500 atau L858 dan seterusnya, maka saya siap untuk mempertanggungjawabkan statement yang saya keluarkan di mata hukum yang berlaku di negara Yaman. Sampai seperti itu. Kenapa? Kesal barangkali. Ya karena secara mayoritas durian Nabi tidak seperti itu. Orang Indonesia saja yang mudah untuk dibodoh-bodohi. Yang berdasarkan atas husnudzon. Ulama fulan, Syekh Muhammad Al-Bantani, Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari, Syekh Muhammad Mahfud Termas, Syekh Arsyad Al-Banjari, Syekh Abdul Rauf As-Singkili, Syekh Samsuddin As-Sumatrani, Syekh Ahmad bin Abdul Latif Al-Minangkabawi, Syekh Ahmad Khatib Sambas ataupun yang lainnya. Seandainya ketika mereka itu menyebutkan nasab atau seorang tokoh dari kalangan Balawi dengan sebutan saya sekalipun, itu tidak berarti apa-apa. Kenapa? Ya karena tidak ada penelitian. Yang namanya isbat, mengisbatkan nasab. Isbat itu adalah masdar dari asbata yusbitu, isbatan, penetapan. Yang namanya penetapan itu tentu ada proses kalau di surat-surat itu memperhatikan, melihat, memperhatikan, melihat, kemudian apa itu satunya? Perhatikan, melihat, kemudian dengan argumentasi-argumentasi yang dipakai, dikaji, mengkaji, betul, mengkaji, melihat, memperhatikan, mengkaji, sehingga pada menimbang, menimbang, lalu baru menetapkan bahwa Fulan bin Fulan adalah dzurriyyah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi begitu. Kalau dari sisi bahasa, isbat, asbata yusbitu isbatan, menetapkan. Kalau sulasinya itu sabata yasbutu subutan, ketetapan.